Baik, kita akan lanjutkan perkuliahan kita ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang membuat pemodelan proses bisnis. Ya, software yang kita pakai adalah Bisagi Modeler ya. Bisagi Modeler Anda bisa download untuk versi free-nya. Anda bisa download untuk menggunakannya secara free. Namun ada juga yang versi berbayarnya. Baik, kita mulai saja. Di sini halaman kosong ketika kita pertama kali membuka aplikasi Bisagi, gitu ya. Nah, apa yang harus kita pahami dari proses pembuatan ini? Tentu yang pertama kita harus memahami konsep dari proses yang akan kita buat, ya. Jadi kita akan memodelkan proses yang seperti apa. Tapi sebelum itu kita pahami dulu elemen-elemen di dalam Bisagi. Ya, Bisagi sudah menggunakan elemen BPMN 2.0 yaitu Standard Business Process Modeling Notation ya. Di antara komponen-komponen dasarnya adalah yang pertama start event. Jadi ini adalah logo atau simbol yang kita gunakan untuk memulai proses ya. Memulai proses sebuah alur bisnis. Kemudian di sini yang kedua adalah task. Gitu ya. Task ini adalah pekerjaan yang sedang dilakukan oleh proses. Gitu. Jadi adanya proses di dalam sebuah alur kerja. Kita gunakan notasi ini. Kemudian ini berikutnya adalah sub proses. Jadi ketika proses itu ternyata di dalamnya ada proses baru gitu ya. Ada proses yang lain maka kita bisa menggunakan notasi yang ini ya. Kemudian untuk notasi belah ketupat ini adalah gateway. Gateway ini digunakan untuk eh, cabangan ya. Jadi ada proses yang misalnya dari banyak proses menuju ke sebuah pool gitu ya, sebuah gateway. Kemudian atau dari sebuah alur dipecah cabang ke beberapa bagian proses. Nah, kita menggunakan gateway. Nah, ini adalah intermediate event. Jadi kalau tadi start event, ini adalah intermediate event. Artinya apa? Ketika sebuah proses ini nanti outputnya adalah input dari proses yang lain. Ya, jadi ada terminate sementara gitu ya. Jadi event yang sementara waktu, oh ini selesai sampai di sini. Kemudian nanti outputnya akan menjadi bagian input dari proses yang lain. Kita menggunakan intermediate event. Dan yang terakhir adalah end event. Jadi untuk mengakhiri sebuah rangkaian proses. Ya. Jadi modelnya seperti itu. Nah kemudian yang di sini ada flow, ya, aliran proses. Aliran proses yang digunakan untuk memodelkan narasi perjalanan sebuah proses. Nah, ini adalah hubungan antar proses, association, ya. Kemudian biasanya yang ini message atau pesan, ya. Jadi secara tidak langsung, notifikasi dan sebagainya, ya. Pemberitahuan, nah, kita menggunakan ini. Jadi prosesnya berjalan, tapi di dalam apa namanya percabangan proses itu kita akan mengirimkan pesan kepada eh, apa namanya pelaku yang ada di dalam proses tersebut. Ya. Berikutnya di sini ada pool. Jadi pool ini adalah gambaran siklus utama sebuah proses ya, yang di dalamnya melambangkan partisipan. Ya, jadi partisipan itu orang atau bagian atau mungkin software yang terlibat di dalam aktivitas proses tersebut. Nanti contohnya seperti apa nanti kita akan lihat untuk contoh kasus gitu ya. Kemudian lane, ya lane adalah bagian atau partisi dari sebuah pool, ya. Kemudian di sini ada milestone atau tahapan yang ingin dicapai. Jadi dalam proses itu mungkin ada tahapan yang mau dicapai pada sebelum akhir proses misalnya ya.
Jadi ada tahapan-tahapan yang ingin dicapai dalam perjalanan proses tersebut. Kemudian ini adalah data objek, ya. Data objek itu bisa jadi dokumen yang harus disertakan, ya, atau dan lain-lain ya. Yang dalam misalnya ini ada dokumen yang harus ditambahkan di dalam proses. Nah, kemudian simbol ini adalah data, ya, data source atau sumber data untuk menyimpan, misalnya ada data yang harus disimpan selama perjalanan proses. Tentu ini nanti akan melibatkan sistem informasi komputer gitu ya. Berikutnya adalah group. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menggambarkan bahwa proses ini ada di sebuah grup tertentu. Misalnya bagian tertentu yang mengerjakan proses bagian dari seluruh proses gitu ya. Jadi misalnya dalam proses panjang itu di dalamnya kita mau mengkelompok-kelompokkan bahwa aktivitas ini dikerjakan oleh bagian X dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah annotation. Annotation itu uh, untuk informasi tambahan gitu ya. Jadi biar lebih komunikatif. Jadi ada semacam teks tambahan yang digunakan untuk menjelaskan uh, apa namanya tahapan-tahapan proses gitu ya. Kemudian gambar kita kalau mau menambahkan sebuah gambar uh, header-nya, jadi nanti kalau kita cetak dokumennya ya itu nanti akan muncul header-nya sebagai apa gitu ya. Dan ini untuk membuat artefak yang baru ya. Nanti mungkin kita nggak akan bahas di sini. Baik, itu fungsi-fungsi dari simbol-simbol BPMN ya untuk pemodelan. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah contoh kasus.